Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berjumpa lagi dengan saya dalam channel video Muhammad Hamdan Al-Ghazali dalam Tauhid Metafisik. Alhamdulillah, kita masih selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, nikmat bernafas, nikmat melihat alam semesta, nikmat bersosialisasi. Semoga semakin membuat kita semakin beriman, bertakwa, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang apakah makna mimpi atau arti mimpi dalam Islam, baik secara syariat Islam dan ilmu ilmiah atau ilmu pengetahuan. Silahkan dengarkan baik-baik, tonton video sampai selesai supaya tidak salah paham. Selamat menikmati. Sebelum kita memulai video ini, jangan lupa Anda bantu dukung channel ini untuk mengembangkan dengan mengklik lambang merah gratis subscribe dan lonceng notifikasi supaya Anda update tentang video-video terbaru yang jarang dibahas oleh orang-orang di Nusantara, ilmu vibrasi antara diri dengan alam semesta, ilmu metafisika modern, ilmu kebatinan, dan ilmu benda bertuah. Inilah makna mimpi secara syariat Islam dan ilmu pengetahuan atau ilmu ilmiah. Apakah Anda tadi malam bermimpi dalam keheningan tidur nyenyak? Mungkin iya, mungkin juga tidak. Atau apakah Anda pernah bermimpi? Kalau yang ini jawabannya pasti iya. Mimpi memang menjadi objek yang menarik. Karena biasanya mimpi bisa menceritakan tentang kehidupan kita, menceritakan kisah orang tua kita yang bisa jadi itu menyenangkan ataupun tidak. Ia bisa membuat kita meretas senyum, menstimulir cucuran keringat, atau tanpa kita sadari mimpilah yang membangunkan kita di kehampaan malam jauh sebelum jam waker mengusik lelap kita. Bedanya ada yang bangun sambil berteriak, jantung berdegup, atau kita tak dapat mengelak untuk membiarkan jiwa menyulut istighfar. Dalam ilmu psikologi modern, ada beberapa psikolog yang cukup fokus untuk mengkaji mimpi. Salah satunya yang bernama Sigmund Freud dari mazhab psikodinamika yang terkenal. Menurut Sigmund Freud, stimulus dan sumber dari kemunculan sebuah mimpi ada 4, yaitu ini dalam istilah bahasa Inggris ya. Yang pertama namanya external sensory stimuli, yang kedua internal subjective sensory excitations, yang ketiga internal organic somatic stimuli, dan yang keempat psychical source of stimulation. Jadi 4 ini dikategorikan oleh si Sigmund Freud ini, pakar psikodinamika yang membahas tentang mimpi. Jadi kita akan bahas sekarang lebih rinci maksudnya. Jadi kalau boleh kita sederhanakan, stimulus dan sumber tersebut bisa muncul di dalam diri individu seperti dorongan tertentu, harapan dan keinginan-keinginan atau yang bersifat eksternal yang biasanya berasal dari pengalaman objektif, atau bisa juga karena rangsangan organ badan maupun kondisi fisik. Namun kalau kita mengkaji lagi, hal itu diucapkan Freud bukanlah tanpa sistem psikologi seksualitas tertentu, karena timbulnya mimpi mayoritas sebagai pengendapan unsur libido dan ID yang tidak bisa terrealisasi di dunia nyata. Dan pada ujungnya harapan itu mengendap pada alam bawah sadar dan muncul secara tidak fair melalui via mimpi. Setelah itu tak dapat dipungkiri manusia bahwa mimpi adalah sebuah fenomena yang terkadang merupakan sebuah penjelasan akan terjadinya suatu hal di masa mendatang, atau disebut juga dalam istilah futuristik. Problemnya kemudian lebih daripada itu, mimpi juga ternyata bisa merubah untuk melambangkan suatu informasi yang jauh dari tangkapan logika manusia. Semisal sketsa alam gaib yang sulit dicerna, samar-samar, dan sulit dipahami.
Hal ini coba dianalisa oleh berbagai pakar, khususnya dalam keagamaan, yaitu ulama, para pengkaji mimpi dengan basis agamis. Kenapa? Pertama, mimpi yang bersifat gaib masih intens sebelum kiamat mendera. Kedua, ini problem karena ruang ini belum bisa difasilitasi oleh studi psikologi modern seperti psikodinamika atau behaviorisme ataukah ilmu tentang kebiasaan manusia. Sebab ini berkaitan pada konteks filosofis ilmu. Hal-hal yang berbau gaib sulit diendus indera, jauh dari bayangan logika, pada hakikatnya akan dijauhkan dari psikologi atau sesekali hendak dibunuh. Ini tak lain dikarenakan tajuk klinik atau mistik ya. Ini mimpi ini sering dikait-kaitkan dengan tajuk klinik atau mistik ya. Memang tidak dapat dicerna oleh sensoris panca indera yang melulu menjadi pegangan ilmu modern ilmiah. Alhasil jarang para psikolog modern berkutat dalam arus yang menantang ini, menjabarkan, menganalisa hingga sampai terkonversi menjadi hipotesa pasti. Dan pada akhirnya hal yang vital ini terbuang begitu saja, atau paling tidak dipendam di dalam alam bawah sadar manusia tanpa kita pernah memikirkannya. Semua orang biasa mengatakan, "Alah, ini cuma mimpi saja." Mungkin begitulah rata-rata kita bergumam. Pertanyaannya, betulkah hal-hal seperti itu tidak perlu dijelaskan? Atau kalau mau disebut ilmiah, hal ini sebagai cerita yang tidak bisa dikaitkan dengan nalar. Loh, bukannya ilmu diturunkan untuk menjawab persoalan apapun itu? Lantas apakah hal semacam ini bisa dijadikan studi, kajian ilmiah, bahkan objek penelitian? Mungkin di antara Anda yang terbiasa dengan rasionalitas dalam berpikir akan bersifat skeptik. Tapi bagaimana dengan Islam? Ini yang menarik. Mari kita akan bahas secara Islam ya. Islam mengutip apa yang dijabarkan Muhammad Usman Najati dalam kitabnya tentang psikologi dalam tinjauan hadis Nabi. Ternyata membahas mimpi dengan mendalam. Mimpi dalam risalah hadis salah satu disebut dengan sebutan hulm. Menurut Ahmad Mubarak, term ahlam disebut Al-Quran sebanyak 5 kali. 2 kali term al-hulum dari halama yahlumu dalam arti mimpi pertama. 1 kali ahlam dari haluma yahlumu hilm disebut dalam arti fikiran-fikiran. Dan 2 kali disebut adgas ahlam dalam arti mimpi-mimpi kalut, yakni pada surah Yusuf ayat 44 dan Quran surah 21 ayat 5. Lompat dari hal di atas, ternyata Islam tidak berhenti menyertakan istilah mimpi dalam riwayat definisi. Tapi Islam sampai pada melakukan distingsi atau membedakan klasifikasi mimpi yang jauh dari tangkapan psikologi modern. Dan bisa Anda baca psikoanalisis dan Goddard namanya ya, yang hanya mengutak-atik mimpi dalam area sensoris saja. Karena jika kita susuri lebih jauh, ternyata makna dan penyebab timbulnya mimpi ditarik oleh Islam kepada sudut yang lebih paripurna dan pasti bermakna. Karena ia tidak hanya terjebak pada matematika indrawi, tapi kemudian diseret kepada transfer nilai tauhid yang itu tidak bisa dijelaskan oleh psikologi modern atau neo-modern sekalipun. Menurut ulama-ulama Islam kontemporer seperti Muhammad Usman Najati dan Az-Zahrani, Al-Quran menyebut mimpi dalam 2 tema, yaitu ru'ya dan adgatsu ahlam, mimpi yang sulit ditakwil. Terkadang ru'ya merupakan mimpi yang bisa menyingkap misteri alam gaib atau kejadian yang bersifat futuristik atau masa depan. Ru'ya juga muncul dalam manifestasi berupa perintah yang harus diemban oleh orang yang bermimpi tersebut. Sedangkan adgatsu ahlam merupakan
mimpi yang sulit ditafsirkan. Hal yang terakhir inilah yang kemudian banyak digarap psikologi modern karena mimpi ini terklasifikasi sebagai tampilan yang berupa simbol-simbol, lambang, sandi-sandi yang itu semua mesti dijabarkan dalam analisa mendalam. Dalam hadis Abu Hurairah yang terhimpun oleh Muslim disebutkan pula 3 jenis ru'ya, yaitu yang pertama mimpi baik yang merupakan kabar gembira dari Allah. Yang kedua mimpi yang menyusahkan yang datang dari syaitan. Dan 3 mimpi yang disebabkan oleh perhatian manusia terhadap sesuatu atau hal-hal yang telah berada di alam bawah sadarnya. Dan biasanya yang ketiga ini masih standar dan jarang dikaji ulama karena bersifat keduniawian semata, walaupun ulama seperti Az-Zahrani menguraikannya dengan lebar. Dalam Islam, Al-Quran sebagai kitab paripurna mengisahkan banyak sekali ru'ya yang menimpa para nabi. Misalnya tentang ru'ya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam yang akhirnya sebab ru'ya itulah tiap tahun kita bersama-sama merayakan Idul Adha. Hal ini tertera dalam surah Asy-Syaffat ayat 102 sampai 105 yang artinya, maka ketika anak itu sampai pada umur dewasa, yakni sanggup berusaha bersamanya, Ibrahim berkata, "Wahai anakku yang kusayang, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka fikirkanlah bagaimana pendapatmu." Dan dia Ismail menjawab, "Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatkanku termasuk orang yang bersabar." Maka setelah keduanya bertekad bulat dalam berserah diri kepada Allah dan dibaringkannya pipi Ismail di atas tanah, kemudian kami berseru kepadanya, "Hai Ibrahim, engkau telah benar-benar melaksanakan perintahku dalam mimpi itu. Demikianlah sesungguhnya kami membalas orang-orang yang berlaku baik." Al-Quran juga dengan jelas merekam ru'ya yang tersandar pada kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Ru'ya ini beda dengan apa yang dialami Nabiullah Ibrahim alaihissalam, karena ru'ya yang dialami Nabi Yusuf merupakan ru'ya tanda-tanda turunnya kenabian kepada beliau. Ini dalam surah Yusuf ayat 4 ya, yang dijelaskan yang artinya, "Ingatlah ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, 'Wahai ayahku, sesungguhnya aku bermimpi melihat 11 buah bintang, matahari dan bulan, kulihat semuanya sujud kepadaku.'" Ada kisah lain juga yang tentunya menarik. Selang beberapa lama sebelum terjadi perdamaian Hudaibiyah, Nabi Muhammad SAW bermimpi bahwa beliau bersama para sahabatnya memasuki kota Mekah dan Masjidil Haram dalam keadaan sebagian mereka bercukur rambut dan sebagian lagi bergunting. Nabi mengatakan bahwa mimpi beliau ini akan terjadi nanti. Kemudian berita ini tersiar di kalangan kaum muslimin, orang-orang munafik, orang-orang Yahudi dan Nasrani. Sesungguhnya Allah akan membuktikan kepada Rasul-Nya tentang kebenaran mimpinya dengan sebenarnya, yaitu bahwa sesungguhnya kamu pasti akan memasuki Masjidil Haram insya Allah dalam keadaan aman dengan mencukur rambut kepala dan mengguntingnya, sedang kamu tidak merasa takut. Maka Allah mengetahui apa yang tiada kamu ketahui, dan Dia memberikan sebelum itu kemenangan yang dekat. Pertanyaannya kemudian, apakah dengan begitu ru'ya hanya menimpa nabi-nabi Allah dan mustahil kepada muslim biasa, terlebih kafir akan merasakannya? Setidaknya dalam surah Yusuf ayat 36-41 Al-Quran menjelaskan ru'ya membantah itu. Ini sesuai dengan yang dialami 2 orang pemuda yang bersama-sama dengan Nabi Yusuf alaihissalam ketika berdoa di dalam penjara. Al-Quran masih dalam surah yang sama juga mengisahkan tentang ru'ya seorang Fir'aun Raja Mesir itu yang menyaksikan dalam mimpinya 7 ekor sapi kurus memakan 7 ekor sapi gemuk, serta melihat butiran gandum yang hijau dan 7 butir gandum yang sudah kering. Tak lama kemudian bak interpreter mimpi ru'ya itu kemudian ditakwil oleh Yusuf seperti yang dikisahkan dalam surah Yusuf ayat 47-49 sebagai isyarat akan datangnya musim paceklik
dan cara-cara mengantisipasinya. Kita tentu masih penasaran sampai pada satu titik kenapa ru'ya ini bisa menimpa Nabi dan orang pada biasanya. Inilah sebuah penjelasan yang belum bisa ditangkap oleh psikologi modern, studi ilmiah, kajian mimpi berbasis analisa data atau semacamnya. Bahwa pada dasarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa, Maha Pencipta dan Zat yang utama mempunyai berbagai cara untuk menurunkan hikmah kepada setiap hambanya. Ini dapat kita tangkap melalui suatu hadis dari Abu Qatadah radhiyallahu an yang mendengar Rasulullah SAW bersabda, mimpi baik ru'yah itu datang dari Allah dan mimpi buruk hilm datang dari setan. Maka apabila salah seorang di antara kalian bermimpi yang tidak menyenangkan, hendaklah dia meludah ke samping kiri sebanyak 3 kali dan memohon perlindungan kepada Allah dari kejahatannya, sehingga mimpi itu tidak akan membahayakannya. Ini bersumber dari nomor hadis dalam kitab Sahih Muslim 4195. Setelah sampai di sini Anda menonton video saya, mungkin beberapa Anda dengan heran menangkap kesan terjadi dualisme term atau penjelasan mimpi, yakni ru'ya dan ahlam. Sebelumnya, apakah ada perbedaan antara ru'ya dan ahlam? Syekh Al-Munajjid menangkap kesan ini dan menjelaskan dalam satu sitiran satu hadis, tapi vital. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ru'ya syadikoh atau mimpi baik berasal dari Allah, dan hulm jamaknya ahlam berasal dari setan. Ru'ya yang dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak dikatakan hulm, dan yang dinisbatkan kepada setan tidak dikatakan ru'ya. Perbedaan ini telah ditunjukkan oleh syariat. Ru'ya adalah hal baik yang dilihat manusia dalam mimpinya, sedangkan hulm adalah apa yang diimpikan dan dilihat di dalam mimpi. Keduanya masih sinonim. Sedangkan Al-Alusi dalam tafsirnya menyebut ru'ya dan ahlam adalah apa dilihat seseorang yang tidur secara mutlak. Hanya saja penggunaan ru'ya lebih dominan untuk hal yang baik, sedangkan ahlam sebaliknya. Klasifikasi mimpi. Seperti yang disebutkan oleh Syekh Khalid Al-Anbari, mimpi ada 3 jenis. Pertama, ru'ya sholihah, yang merupakan kabar gembira dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bagian dari 46 bagian kenabian. Kedua, mimpi buruk dan dibenci, yaitu hal-hal menakutkan yang berasal dari setan yang membuat manusia bersedih dan mempermainkannya di dalam mimpi. Ketiga, mimpi yang diakibatkan kondisi psikologis seseorang dalam keadaan jaga lalu terbawa ke dalam mimpinya, termasuk juga hal yang biasa dilihatnya waktu jaga, seperti orang yang biasanya makan pada waktu tertentu lalu tidur ketika itu. Maka ia melihat dirinya makan dalam mimpi, atau merasa muak dengan makanan atau minuman, lalu bermimpi dengan muntah. Sedangkan menurut Utsman Najati atas beberapa hadis yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, beliau menyimpulkan pada dasarnya ada 2 jenis mimpi, yakni mimpi baik yang menyebabkan manusia bahagia. Mimpi ini berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan mimpi jenis lainnya adalah mimpi yang biasa menimbulkan rasa tidak senang yang berasal dari setan. Hal ini didasarkan oleh sebuah hadis riwayat Bukhari radhiyallahu an. Ia berkata dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa sesungguhnya dia mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila seseorang dari kamu melihat suatu mimpi yang menyenangkan, maka sesungguhnya mimpi itu hanyalah dari Allah. Maka hendaklah ia memuji Allah, bertahmid atas mimpinya itu, dan hendaklah ia memberitakannya. Dan apabila ia melihat bermimpi tidak demikian dari yang tidak menyenangkannya, maka sesungguhnya mimpi itu hanyalah dari syaitan. Maka hendaklah ia memohon perlindungan, ta'awuz kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari keburukannya, dan janganlah menuturkannya kepada seseorang, maka mimpi itu tidak membahayakannya atau tidak mudorot. Dari riwayat Abdullah bin Mas'ud juga menguatkan hal-hal
lain bahwa Rasulullah SAW bersabda, mimpi itu datangnya dari Allah, sedangkan mimpi lamunan itu datangnya dari setan. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah, seperti itu penjelasan pada kali ini, sedikit sangat panjang karena menurut banyak ulama, menurut banyak hadis, dan tentang mimpi juga dibahas secara ilmu psikologi modern. Semoga menambah ilmu Anda dan pandangan Anda tentang mimpi. Terima kasih menonton channel video Muhammad Hamdan Al-Ghazali. Jangan lupa bantu dukung channel ini dengan mengklik lambang merah subscribe gratis ya untuk mendukung mengembangkan channel ini. Semoga berkah bermanfaat, menambah ilmu buat Anda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.